Halo, selamat siang. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki STB yang rusak. STB yang seperti ini ya. Kebetulan hari ini saya dapat servisan STB merek Advance. STB itu adalah alat penerima siaran digital televisi ya. Buat kalian mungkin sudah banyak yang tahu ya. Oke. Ini kendalanya ya dari pasien, ini nggak bisa hidup atau mati total. Oke, jadi sudah dicolok listrik nggak bisa hidup. Oke, sebelum kalian memutuskan untuk membeli yang baru atau membawanya ke tempat servis ya, kalian bisa simak video ini dulu ya. Mungkin buat kalian ada yang ingin mencoba memperbaikinya sendiri, atau paling tidak kalian tahu ya bagian-bagian mana saja yang rusak, untuk mengetahui estimasi jasa servis buat kalian yang ingin membawanya ke tempat servis. Oke, dan ini saya utamakan untuk kalian ya, biar bisa memperbaiki sendiri. Oke, jadi simak tutorialnya sampai habis. Oke, langsung saja kita bongkar dulu ya. Oke, sebelum kita mengganti atau mengecek kerusakannya ya, kita bongkar dulu untuk casingnya. Jadi nanti untuk memeriksanya kita membutuhkan avometer ya. Kalian bisa pakai avometer digital atau avometer analog. Di situ nanti untuk digunakan untuk melakukan pengukuran tegangan dan pengukuran komponen ya. Maksudnya komponen part mana yang bermasalah, yang masih bagus atau yang sudah rusak. Oke. Dan untuk tegangan, untuk mengetahui apakah ada tegangannya atau tidak. Oke, karena alat ini bisa bekerja jika ada suplai atau tegangan yang masuk yang sesuai dengan spesifikasinya. Oke. Oke, sekarang sudah terbuka. Oke, sebelum kalian melakukan cek keseluruhan pada komponen ya, kalian perhatikan dulu. Oke, kalian perhatikan bentuk fisik yang mencurigakan dari tiap komponen ya. Umumnya tuh yang sering bermasalah itu di bagian part power supply-nya ya. Ini adalah part power supply yang saya lingkari. Dan ini adalah untuk modulnya. Di bagian ini jarang bermasalah ya. Yang sering bermasalah itu ini, elko output untuk power supply-nya. Kemudian ada dioda. Bentar, ini dioda atau resistor ini? Oh, ini resistor ya. Ini resistor, fungsinya mungkin untuk fuse atau untuk sekring ya. Kemudian yang ada D1, D2 ini adalah dioda, dan ini transistor penstabil tegangan atau power supply-nya ya, untuk output. Oke, kemudian di sini untuk power supply ini bagian yang ini bagian primer atau untuk tegangan tinggi. Ini adalah sekunder untuk tegangan output atau rendahnya yang dibutuhkan oleh modul ini. Oke, untuk bentuk fisik yang paling mencurigakan itu ini ya, kapasitor atau elko ini ya, kapasitor elektrolit. Ini sudah kembung di atasnya, mau meledak ini. Oke, sekarang kita colok listrik dulu ya, kita cek tegangannya ya, atau kita coba hidupkan dulu ya. Oke, kita colok listrik untuk melihat apakah mau hidup atau tidak. Oke, kita hidupkan. Sama sekali tidak hidup ya. Oke, sekarang kita cek tegangan ya. Buat kalian yang masih awam dengan listrikan ya, hati-hati jika
kalian melakukan perbaikan, cabut dulu listriknya ya. Cuman di sini saya tidak cabut, yang terutama bagian tegangan tingginya atau bagian power supply primernya ya. Ini adalah bagian primer, oke. Kita cek dulu tegangannya pakai avometer di skala AC ya. Kalau yang digital di auto AC, jadi bisa mendeteksi tegangan tanpa harus setting berapa volt gitu. Oke, cuman untuk avometer ini mungkin jangan lebih dari 1000 volt ya. Oke, di sini keterangannya cuma 600 volt. Oke, kita cek apakah ada tegangan masuk atau tidak. Oke, sorry, saya perkecil ya biar avometernya kelihatan, biar kalian tahu bagaimana cara mengukurnya. Oke, sudah. Oke, terbaca 238 volt AC ya. Jadi sudah ada tegangan masuk. Oke, sekarang saya cabut dulu stop kontaknya ya. Jadi keadaannya benar-benar mati ya. Oke, umumnya ya yang sering terjadi kerusakan, oke, sebelum saya melakukan lebih lanjut lagi ya atau melakukan penggantian part, kalian cek resistor ini ya, kemungkinan putus, oke. Kemudian ada juga ini yang saya katakan tadi, kapasitor ini udah kembung. Ini saya curiga ini air fuse yang pertama, air fuse yang kedua, dan dioda ini. Yang umumnya sering rusak itu kebanyakan satu. Ini jika di sini ada bagian yang short, oke. Kemudian dua, ini memang umumnya sering rusak, sering kembung. Kemudian dioda yang dua ini ya, tapi jarang. Kemungkinan juga rusak. Jika kalian diodanya ini rusak, kalian ganti yang ultra fast ya, jenis apa saja boleh, yang penting ultra fast, karena rangkaian ini bekerja di frekuensi tinggi. Jadi jangan diberi dioda biasa atau dioda yang buat frekuensi rendah, oke, nanti bisa panas dan short. Oke, kita cek dulu mulai dari 1 2 3 4 ini ya. Kalau yang ini kembung udah pasti diganti, oke. Kita cek dulu untuk yang lainnya. Oke, untuk resistornya kita arahkan ke ini ya, atau bisa yang satunya yang ada simbolnya ini, oke. Ini lambang ohm untuk mengukur tahanan, oke. Kita cek dulu untuk tadi resistornya ini ya. Oke, masih terbaca. Kemudian kita balik untuk resistor yang ini ya, yang fuse yang kedua ya, untuk sekunder. Oke, yang pakai ini aja kalau nggak bisa. Oh, ini dioda ya, tapi di keterangan di situ R. Jadi kalau mode bolak-balik seperti ini dioda ya. Oke, ini dioda. Saya perhatikan ya. Oh, ini R yang ini ya, yang kecil. Jadi ini juga dioda ultrafast ya, tipenya SS34 ini ya. Saya tadi nggak lihat yang ini, yang kecil ini ya.
Ini R yang ini dioda ultrafast, oke. Yang ada cincinnya ini katoda, oke. Yang sini anoda. Jadi ini karena bolak-balik tidak berbunyi ya, jadi masih bagus. Maaf ya, salah. Ini dioda ultrafast. Jika begini bunyi berarti bagus. Kalau begini nggak boleh. Oh, kebalik. Ini elko-nya ya. Kemudian yang dioda yang satunya ini. Oh, AVO-nya rubah posisinya. Kalau mengukur dioda yang ini ya, yang skala gambar simbol dioda, oke. Saya ulangi lagi. Kita ukur diodanya. Oke, nyambung. Kemudian dibalik. Oh, ini pengaruh dari kapasitor ini ya. Oke, kita coba ganti ke tahanan ya. Oke, tahanan yang ini. Oke, jadi kalau dibalik harus nggak boleh bunyi ya. Ini berarti masih bagus. Oke, nyambung. Kita balik lagi. Tidak. Oke, sekarang kita cek dioda yang ini ya. Kita pindah ke ini. Oke, 600. Ini juga harus sama 600. Oke. Ini pengaruh karena ada kita ukur pakai yang ini. Oke. Kalau dibalik harus bunyi ya. Bentar. Oh, karena yang ini mungkin bukan ultrafast ya. Jadi yang dua ini bukan ultrafast. Jadi untuk tahanannya agak tinggi. Kalau dibuat ini nggak mau bunyi. Oke, kita coba lagi pakai yang ini. Oke, masih tinggi ya. Dioda yang ini kalau short itu bunyi tit gitu ya, jadi nggak terukur tahanan sama sekali. Oke, jadi ini dioda biasa yang dua, yang ultrafast yang satu ini aja ya. Oke, sekarang kita langsung coba diganti yang ini ya. Kita ganti untuk elko-nya. Untuk elko atau kapasitor itu memiliki polaritas ya, seperti ini. Yang gold ini kaki negatif, yang di PCB diarsir ya. Dan yang ini kaki positif, yang di PCB ada tanda simbol plus. Jika tidak ada simbol di PCB, sebelum kalian cabut kalian lihat dulu ya, mana yang positif mana yang negatif. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti hamil meledak. Karena yang elektrolit, kapasitor elektrolit itu ada polaritasnya. Oke, sekarang kita lupa. Kalian kalau mau ganti dilihat dulu ukurannya ya. Ini di keterangannya 470F 16 volt.
Oke, ini ya udah mau pecah. Oke, kalian bisa ganti dengan kapasitas di atasnya sedikit ya, misalnya 1000 F 16 volt atau lebih dikit 25 volt nggak apa-apa ya. Yang penting jangan kurang, maksudnya kurang dari 16 volt. Yang paling penting itu voltasenya ya. Kalau di sini kalian cuma ada di rumah 220 F 16 volt atau 25 volt boleh, bisa. Oke. Kebetulan saya punya yang ukurannya sama ya, ini 470 F 16 volt. Ini masih bagus ya, belum hamil atau belum melendung ya, tuh bedanya. Oke, sekarang saya pasang dulu, setelah itu kita coba untuk hidupkan. Oke, untuk pemasangan nggak usah dimasukkan ke lubang PCB ya, jika nanti sewaktu-waktu rusak lagi ya atau hamil lagi, nanti nggak kesulitan buat masang dan lepasnya. Cukup kita solder di atasnya ya, seperti ini. Oke, jangan lupa ya untuk polaritasnya jangan kebalik seperti ini ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan. Bentar. Oke, biar rapi. Langsung kita coba hidupkan. Oke, saya colok listrik ya. Oke, udah mau hidup ya, kelihatan ya. Tuh, boot. Oke, sudah mau hidup, saya tombol. Oke, angka 3. Lima, 7, 8, 9. Oke, jadi sudah hidup. Oke, sekarang saya coba untuk matikan. Oke, kalau mati ada tulisan boot seperti ini ya, kita hidupkan lagi. Oke, sudah hidup. Jadi fix ya, permasalahannya itu ada di kapasitor ini ya, yang sudah kembung. Oke, mungkin kalian bisa cek, siapa tahu kendalanya sama ada di komponen ini. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika nanti mungkin ada keluhan yang lain ya, jika ada pasien lagi, nanti saya upload videonya untuk jika ada kerusakan di bagian yang lain. Oke, bye.